Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba' fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tayyib ikhwani rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, yang telah memberikan berbagai macam limpahan karunia-Nya kepada kita. Di antaranya telah memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada suri teladan kita, Nabi yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan pada malam hari ini. Insyaallah pembahasan agak nyantai sedikit. Suasana UTS. Tema kita pada malam hari ini qala al-musannif rahimahullahu taala at-tamattu'u bi khisalir rujulah. At-tamattu' bi khisalir rujulah. Artinya jadilah lelaki sejati. Jadilah lelaki sejati dalam menuntut ilmu ya. Tahu berhias diri dengan menjadi lelaki sejati. Tamatta' bi khisalir rujulah. Penuhilah jiwamu dengan sifat-sifat lelaki sejati, kesatria. Disebutkan apa sifatnya? Sifat dari lelaki apa? Ada yang tahu? Sifat seorang lelaki. An-nida sifat lelaki ya. Apa sifat seorang lelaki yang dikenal? Minas syaja'ah. Apa syaja'ah? Keberanian. Minas syaja'ah wa syiddatil ba'si fil haqqi. Dan thabit atau syiddatil ba'si, tegar dalam membela al-haq, di dalam membela kebenaran. Wa makarimil akhlaq, tentunya tidak tinggal seorang lelaki yaitu mempunyai akhlak yang mulia. Wal badli fi sabilil ma'ruf, dan berkorban atau berjuang fi sabilil ma'ruf, pada jalan kebaikan. Jadi kita ulangin, penuhilah jiwamu dengan sifat-sifat
lelaki sejati atau kesatria, seperti asy-syaja'ah, keberanian, wa syiddatil ba'si fil haqq, dan tegar dalam membela kebenaran, wa makarimil akhlaq, dan akhlak yang mulia, wal badli fi sabilil ma'ruf, dan berjuang atau berkorban di jalan kebaikan, hatta tanqati'a dunaka amalur rijal, sehingga memutuskan angan-angan mereka atau harapan mereka. Maksudnya apa? Sini disebutkan hingga tak seorang pun berpikir untuk melebihimu di dalam sifat mulia ini. Kemudian wa alaihi fahdhar nawaqidhaha. Selanjutnya setelahnya, setelah disebutkan yang di atas sifat-sifat kebaikan, dan setelahnya fahdhar nawaqidhaha, berhati-hatilah terhadap hal yang dapat menghancurkannya atau yang dapat membatalkan sifat-sifat yang baik di atas. Disebutkan di antaranya apa? Min da'fil jahshi atau min da'fil qalbi, yang dapat membatalkan atau menghancurkan sifat-sifat kesatria, lelaki sejati, atau sifat-sifat kebaikan di atas. Di antaranya min da'fil jahshi atau min da'fil qalbi, dari lemahnya hati. Dan tidak kalah pentingnya wa qillatis sabri, sedikitnya kesabaran. Sudah, kalau orang sudah tidak sabar, habis kebaikan. Jadi berhati-hatilah terhadap hal yang dapat menghancurkan sifat-sifat kebaikan di atas. Di antaranya lemahnya hati, sedikitnya kesabaran, wa dha'fil makarim, au akhlak sayyi'ah. Dha'fil makarim yaitu akhlak yang buruk. Mustahil orang itu akan mulia, berakhlak, kalau dia mempunyai akhlak yang buruk. Bagaimana seorang bisa mulia kalau akhlaknya buruk? Fa innaha tahdimul ilma, karena yang di atas, lemahnya hati, sedikitnya kesabaran, buruknya akhlak, semua itu dapat tahdimul ilma, dapat menghancurkan ilmu. Wa taqta'ul lisan an qaulatil haqq, dan dapat menghambat lisan dari ucapan yang benar. Dan dapat menghambat lisan dari ucapan yang benar. Wa ta'khudhu binasiyatihi ila khusumih, sehingga lisan menjadi tunduk ila khusumihi au ila aduwihi, sehingga lisan menjadi tunduk kepada musuhnya, fi halatin talfahu bisamumiha, wa ta'khudhu binasiyatihi ila khusumihi fi halatin talfahu bisamumiha fi wujuhi as-salihin min ibadihi. Selesai, habis matanya. Yang artinya
kita ulangin, berhati-hatilah terhadap hal-hal yang dapat membatalkannya atau menghancurkan hal-hal yang baik di atas, seperti keberanian, tegar dalam membela yang benar, punya akhlak yang baik, berjuang di jalan kebaikan, di jalan ma'ruf. Apa yang dapat membatalkannya? Lemahnya hati, sedikitnya kesabaran, wa dha'fil makarim au akhlak sayyi'ah, akhlak yang buruk. Semua itu dapat menghancurkan ilmu, menghalangi ilmu. Wa taqta'ul lisanan qauliyatil haq, dan dapat menghambat lisan dari perkataan yang baik, yang benar, perkataan yang benar atau dari ucapan yang benar. Wa ta'khudhuhu binasiyatihi ila khusumihi, sehingga lisan menjadi tunduk terhadap musuhnya, fi halatin talfah bisamumiha, namun tajam dan beracun ditunjukkan kepada orang-orang yang saleh. Jadi ini keburukan. Jadi ada seseorang yang lisannya tunduk terhadap musuhnya, namun tajam dan beracun, sangat menyakiti, ditunjukkan kepada orang saleh, orang-orang yang beriman. Ini tidak benar. Taib ikhwatal Islam rahimakumullah, naqra asyarah. Hadzal adabu kat takmili lil awal. Adab ini seperti menyempurnakan adab sebelumnya atau adab pertama. Lianna tamattu' bi khisalir rujulah minal muru'ah. Karena berhias diri itu menjadi lelaki sejati termasuk dari wibawa al-muru'ah, bila syakin, tanpa diragukan lagi. Fa innal insan idza nazzala nafsahu manzilatar rijal alladzina hum rijal bima'na al-kalimah, fa innahu sawfa yatamatta bima dzakarahu minasyaja'ah. Kita ulangi, fa innal insan, maka sesungguhnya seseorang atau manusia, idza nazzala nafsahu, apabila ia memposisikan dirinya manzilatar rijal, pada posisi seorang lelaki sejati, alladzina hum rijal, yang mereka para lelaki, fa innahu sawfa yatamatta'u, maka sesungguhnya mereka akan menikmati bima dzakarahu minasyaja'ah, mereka akan menikmati keberaniannya. Tayyukhatul Islam rahimakumullah. Jadi sebagaimana kita juga ada dalam syariat Islam larangan, yaitu mempunyai sifat, yaitu seperti sifatnya perempuan. Wa qawluhu wa shiddatil ba'si fil haqq wa makarimil akhlaq wal badli fi sabilil ma'ruf hatta tanqati'a dunaka amalu rijal, artinya yakni hatta la yahimma ahadun, hingga tidak seorang pun bi ayyasbiqaka bima anta alaihi min hadhil khisal, hingga tidak seorang pun yang berpikir untuk melebihimu di dalam sifat mulia ini. Fasyaja'atu al-iqdam fi mahillil iqdam. Apa itu keberanian? Di sini disebutkan al-iqdam fi mahallil iqdam. Artinya keberanian itu adalah maju pantang mundur pada saat memang harus maju. Fasyaja'atu al-iqdam fi mahallil iqdam. Maju pantang mundur
pada saat memang harus maju. Wa yalzam an tusbaqa bi ra'yi wa tafkir. Dan yang namanya keberanian harus didahului bi ra'yin wa tafkirin, dengan pertimbangan dan pemikiran, wa hinkatin, dan percobaan. Walihada qala al-Mutanabbi, oleh karena itu al-Mutanabbi berkata, siapa al-Mutanabbi? Yaitu seorang penyair yang terkenal, seorang penyair besar yang bernama Abu Thayyib Ahmad bin Husain bin Hasan al-Ju'fi al-Kufi. Kita ulangin, Al-Mutanabbi seorang penyair besar, ma'ruf, masyhur, yaitu terkenal, namanya Abu Thayyib. Nanti kalau sering baca-baca kitab, nanti ada penyair Al-Mutanabbi, atau akan dapati syair-syair beliau yang sangat fenomenal. Al-Mutanabbi itu dijuluki Al-Mutanabbi, nama beliau Abu Thayyib Ahmad bin Husain bin Hasan. Abu Thayyib Ahmad bin Husain bin Hasan al-Ju'fi al-Kufi. Al-Ju'fi al-Kufi. Walihada qala al-Mutanabbi, dia berkata pada syairnya, ar-ra'yu qabla syaja'atin asy-syuja'an. Dengarkan dulu. Huwa awwalun wahyal mahallu tsani. Fa idza huma jtama'a li labsi murratin balagat minal ulya'i kulla amani. Artinya, ar-ra'yu qabla syaja'atis syuja'an, pemikiran sebelum keberanian. Masya Allah. Nanti akan dijelaskan. Ada orang berani tapi tanpa berpikir. Ini maknanya sembrono, orang jahil. Jadi berani pun harus dipertimbangkan terlebih dahulu, dipikirkan. Jadi berani benar-benar keberanian yang berfaedah, yang bermanfaat, penuh dengan pertimbangan dan pemikiran. Ar-ra'yu qabla syaja'ati syuja'an, pemikiran sebelum keberanian. Huwa awwalu wahyal mahallu tsani, ia adalah penggerak, dan yang kedua adalah wadahnya. Fa idza huma jtama'a li nafsi murratin, jika keduanya terkumpul pada seorang merdeka, balagat minal ulya kulla amani, maka ia akan mencapai puncak tertinggi. Kemudian fala budda min ra'yin, maka seharusnya pemikiran atau pertimbangan, li'anna al-iqdam fi ghairi ra'yi tahawwurun, karena orang yang maju tanpa adanya pertimbangan, pemikiran, tahawwurun, itu adalah sembrono, hal yang sia-sia. Jadi hanya sekedar maju terhadap apapun hal tersebut tanpa pertimbangan, itu sembrono. Dan orang yang berani, sebelum dia melangkah, sebelum dia maju, sudah didahului dengan pertimbangan yang matang, pemikiran yang matang. Wa takunu natijatuhu aksa ma yuriduhu hadal miqdam,
Maka biasanya hasilnya sebaliknya. Maju tanpa pertimbangan, hasilnya biasanya sebaliknya. Dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Wa kadzalika syiddatul ba'si fil haqq. Begitu juga tegas di dalam membela kebenaran. Bihaitsu yakunu qawiyan fihi sabiran ala ma yahsulu min ada au ghairihi fi janibil haqq. Begitu juga tegas di dalam membela kebenaran, kuat, sabar terhadap ma yahsulu min ada, terhadap yang dia dapati dari gangguan atau sejenisnya fi janibil haqq. Naam, antum akan merasakan nanti antum di dalam kebenaran, tetapi ada saja ujian dan cobaan. Tetap ada ujian dan cobaan meskipun antum di dalam kebenaran. Maka antum harus kuat dan bersabar. Antum mengatakan diri antum, ana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antum salat 5 waktu. Berbuat baik kepada orang tua, saudara, keluarga, tetangga, semua orang. Dan antum akan mengira antum tidak akan diuji, tidak ada yang mengganggu antum, ada saja. Lihat para rasul, para nabi, para ulama, para sahabat. Lihat para asatidzah kita, para ustaz. Jadi mereka yang melakukan kebaikan, berdakwah, menyebarkan agama ini, menyebarkan tauhid. Apakah mereka tidak ada gangguannya? Ada. Makanya perlu antum ketahui, antum dan antum sekalian, persiapkan diri antum, yaitu kesabaran. Dan antum harus kuat. Ada kata-kata sabar yang sangat indah. As-sabru mislu ismihi murrun mazaqatuhu walakin awaqibuhu ahla minal asal. Kesabaran itu seperti namanya, pahit rasanya. Akan tetapi buah manis dari kesabaran lebih manis daripada madu. Sabar itu pahit, tapi buah manis dari kesabaran lebih manis daripada madu. Ya seperti antum, diantara yang menuntut ilmu harus sabar. Bukan tidak ada ujian dan cobaan. Seperti di pondok, mungkin terkadang dapurnya agak telat buka, atau ketika antum mandi airnya tidak ada, atau jika ada air pun harus antrian. Kadang sendal antum hilang, buku antum hilang, pakaian antum hilang. Sabar ya akhi. Harus kuat. Antum lelaki, jangan cengeng. Fokus menuntut ilmu. Adapun gangguan-gangguan yang lainnya itu adalah kecil, sedikit. Jangan antum meratapi hal-hal yang sedikit hingga memalingkan dari tujuan utama antum, yaitu menuntut ilmu. Jangan jadi anak mama. Antum itu lelaki, harus kuat, tangguh. Ini jadi kayak anak mama, dikit-dikit ngadu, ngelapor. Antum lelaki harus mandiri. Biar kecil umur antum harus dewasa. Antum di sini untuk menuntut ilmu. Fokus belajar. Bilang kepada orang tua antum, doakan saja yang terbaik. Antum belajar di sini menuntut ilmu, berikan hadiah terbaik kepada orang tua antum dengan prestasi antum yang antum miliki. Contoh, mungkin juara di kelas. Kalau antum tidak juara di kelas, mungkin hafalan antum bagus. Hafalannya tidak bagus, sedikit, paling tidak tahsinnya bagus. Juaralah sudah tidak. Hafalannya sedikit, tahsinnya tidak bagus. Mungkin antum perbaiki akhlak antum. Jadi tetap ada hal yang positif pada diri antum.
Mustahil pada diri antum sekalian tidak ada kebaikan. Insyaallah ada kebaikan. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Kemudian wa qauluhu makarimul akhlak, akhlak yang mulia. Sabaqal kalam 'alaiha. Hal ini telah dijelaskan sebelumnya. Wa annaha tashmal kulla khuluqin karim. Bahwa akhlak mulia mencakup seluruh jenis akhlak mulia yuhmadul insan alaih. Yuhmadul insan alaih. Sehingga pelakunya mendapatkan sanjungan karena akhlak tersebut. Jika antum disanjung karena kebaikan atau karena akhlak antum, itulah akhlak yang mulia. Kemudian wa qauluhu al-bazlu fi sabilil ma'ruf. Berjuang atau berkorban di jalan yang benar, di jalan kebenaran. Yashmal badlal mal wal ja wal ilm. Mencakup berjuang dengan harta, dengan kedudukan, dengan ilmu. Jadi ikhwatal Islam rahimakumullah, nanti di antara antum ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan karunia berupa ilmu. Ya sudah, antum berjuang, antum berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kebaikan, di dalam al-haq, di dalam kebenaran. Jadi dengan ilmu antum berdakwah, menyebarkan ilmu antum dengan semangat, dengan keikhlasan. Jadi berdakwah yaitu berjuang di jalan kebaikan dengan ilmu. Jadi tidak semua antum nanti menjadi orang kaya. Jadi yang berilmu berjuanglah dengan ilmu antum. Nanti ada juga di antara antum yang biasa-biasa saja. Ilmunya tidak terlalu tinggi, tetapi Allah berikan karunia berupa harta. Maka antum berjuanglah dengan harta antum di jalan kebaikan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semuanya harus jadi asatidzah. Tidak semuanya harus jadi ustaz. Tapi paling tidak antum harus berusaha harus menjadi alim minal ulama. Jadi yang pertama antum fokuskan ilmu agama terlebih dahulu. Semuanya harus menjadi orang yang alim, menjadi orang yang faqih, menjadi muhaddits, mufassir dan lain sebagainya. Kalau antum sudah faqih, menjadi orang yang alim, antum mau ditaruh di mana saja akan baik. Ditaruh di pemerintahan, antum akan menjadi orang yang jujur dan amanah. Antum ditaruh di suatu daerah, di kampung, mau di kota, antum menjadi pedagang yang jujur dan amanah. Antum mempunyai jabatan, antum akan gunakan jabatan itu dengan baik. Jadi bahasanya bisa antum harus berjuang jadi orang yang berilmu, alim. Semuanya harus menjadi ulama, faqih terhadap agama ini. Adapun profesi antum terserah bebas. Posisi antum, profesi antum nanti mau menjadi apa, paling tidak antum sudah mempunyai ilmu agama. Kemudian jadi kita berjuang di jalan Allah, di jalan kebenaran. Yang pertama tadi dengan ilmu, dengan harta, kemudian dengan kedudukan. Yaitu waljah atau mansib, kedudukan. Tidak menutup kemungkinan di antara antum di sini nanti ada yang menjadi seorang pejabat, mempunyai kedudukan yang tinggi. Maka antum berjuanglah, berkorbanlah, berdakwalah pada jabatan antum. Itu di dalam kebaikan. Masya Allah, seandainya antum menjadi seorang pejabat, mempunyai bawahan, antum perintahkan sebelum kerja semuanya harus salat duha. Masya Allah,
harus tilawah baca Quran. Yang laki-laki antum anjurkan seandainya celananya harus di mata kaki, ikutin sunnah Rasul, memanjangkan jenggot. Tidak boleh di perusahaan ini mendengarkan musik dan lain sebagainya. Bagi para akhwat untuk menutup auratnya, Masya Allah, berdakwah dengan jabatan antum, dengan kedudukan antum. Taib, ikhwatal Islam rahimakumullah, wa kullama yubdhalu lil ghair, semua yang dikorbankan untuk orang lain. Lakin fi sabilil ma'ruf. Nah, di sini kita dijelaskan Masya Allah secara rinci. Namun atau akan tetapi perjuangan di sini, berkorban di sini di jalan kebaikan, di jalan kebenaran. Ada orang berkorban di jalan keburukan. Amal bazlu fi sabilil munkar fahuwa munkar. Adapun orang yang berjuang berkorban pada jalan kemungkaran, pada jalan keburukan, fahuwa munkar, itu jalan yang mungkar, jalan yang buruk. Wal bazlu fi ma laisa bima'rufin wala munkarin. Ada juga orang yang berjuang tidak di jalan kebenaran, wala mungkar, juga tidak di jalan yang mungkar, qad yakunu min idaatil waqt, maka mereka telah menyia-nyiakan waktu, au min idaatil mal, atau menyia-nyiakan harta. Ikhwat al-Islam rahimakumullah, di antaranya habis bahasan di dalam kitab, mungkin kita tambahin di dalam pembahasan yang lain, yaitu mengulangi dengan berhias diri dengan akhlak yang mulia. Berhias diri dengan akhlak yang mulia. Ahlus sunnah selalu menghiasi diri dengan akhlak yang mulia dan baik. Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum, apa lanjutannya? Ahsanuhum khuluqa. Artinya orang mukmin yang sempurna imannya, ahsanuhum khuluqa, adalah yang paling baik akhlaknya atau yang baik akhlaknya. Orang mukmin yang sempurna imannya adalah yang baik akhlaknya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Abu Dawud. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Perhatikan, sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan yang tempat duduknya lebih dekat kepadaku pada hari kiamat, kata Rasulullah, ialah orang yang bagus akhlaknya. Masya Allah. Mungkin di dunia kita tidak bisa berjumpa kepada Rasulullah SAW, dekat dengannya. Tapi insya Allah di hari kiamat kita bisa dekat kepada Rasulullah dengan melalui amalan akhlak yang baik. Perhatikan, ana ulangin artinya, sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan yang tempat duduknya lebih dekat kepadaku pada hari kiamat ialah orang yang bagus akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian di antara keutamaan akhlak, innal mu'min la yudrik bi husni khuluqihi darajatas shaim al-qaim. Artinya sesungguhnya seorang mukmin akan mendapatkan kedudukan ahli puasa dan salat dengan akhlak baiknya. Antum tidak puasa, sesungguhnya seorang mukmin akan mendapatkan kedudukan ahli puasa dan salat dengan akhlaknya. Tidak puasa, tidak salat, tetapi antum mendapatkan keduanya. Dengan apa? Dengan akhlak. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian hadis yang terakhir, hadis dari Imam Tirmizi juga, ma min syai'in yudha'u fil mizan athqal min husnil khuluq.
Wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu bihi darajata sahibis shaum was salah. Artinya tidak ada yang lebih berat dalam timbangan daripada akhlak yang baik. Dan sesungguhnya orang yang berakhlak baik akan mencapai derajat yang berpuasa dan salat. Tayyukhat al-Islam rahimani wa rahimakumullah. Mana azan dulu? Fadal azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Taib, ikhwatal Islam, kita tutup dengan pembahasan di antara akhlak yang mulia bagi penuntut ilmu, yaitu memaafkan kesalahan orang lain meskipun itu benar. Dan antum tidak akan pernah bahagia jika keburukan orang antum membalas dengan keburukan juga. Jadi antum akan bahagia jika keburukan orang lain antum balas malah dengan kebaikan atau dengan memaafkan. Dan memaafkan kesalahan orang lain diantara sifat penghuni surga di dunia. Sebagaimana di dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Apa bunyinya? Allah Ta'ala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu mendapatkan ampunan dari Tuhanmu, dari Allah, dan kepada surga yang luasnya arduhas samawati wal ard, yang seluas langit dan bumi. Surga yang seluas langit dan bumi Allah persiapkan untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa. Wa'iddat lil muttaqin. Untuk orang yang bertakwa. Apa saja perbuatan orang yang bertakwa di dunia? Alladzina yunfikuna fis sarra. Mereka yang menafkahkan harta mereka baik dalam keadaan waktu lapang, wad-dharra, maupun dalam keadaan susah atau sempit. Wal kadhiminal ghaidh, dan mereka yang menahan amarahnya, wal afina 'anin nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah menyukai orang yang berbuat kebajikan. Wal afina 'anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Kita tutup dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kebaikan itu dibalas dengan keburukan itu dibalas dengan kebaikan. Inilah seharusnya akhlak yang harus kita tanamkan di jiwa kita. Jadi ada sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni wa uhsinu ilaihim wa yusi'uni ilai wa ahlumu anhum wa yajhaluna alai." Artinya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki kerabat. Aku berusaha menyambung silaturahim dengan mereka. Aku berbuat baik kepada mereka, namun mereka tidak berbuat baik kepadaku. Aku bersabar dengan gangguan mereka, namun mereka menyakitiku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La in kunta kama qulta fa ka'annama tusiffuhumul malla wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim ma dumta ala dhalik." Artinya, jika benar apa yang engkau katakan, maka seakan-akan engkau masukkan bara api ke mulut mereka, dan pertolongan Allah akan terus menerus bersamamu untuk mengalahkan mereka selama engkau bersikap seperti itu. Hadis sahih diriwayatkan dari Imam Muslim. Dalam hadis ini tentang akhlak di atas. Lihatlah bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat beliau tersebut. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkannya untuk memutuskan hubungan dengan kerabatnya, dengan keluarganya, meskipun kerabatnya memutuskan hubungan dengannya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam pun ingatkan dengan pahala dan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Jadi mari amalkan hadis ini, yaitu keburukan keluarga kita itu kita balas dengan kebaikan. Begitu juga mungkin keburukan teman-teman antum balas dengan kebaikan. Hada wallahu a'lam bishawab. Iktafaina bihadzal qadar. Naqtatim bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.